Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Hadirin para jamaah pengajian dalam program biasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini sedikit kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah ini untuk kita manfaatkan, kita gunakan jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu mengikuti atau mengkaji satu disiplin ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, menyayangi kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah atas segala kesempatan, kekuatan, kesehatan yang diberikan kepada kita, terutama kesehatan pikiran, sehingga masih diberikan motivasi, semangat untuk terus mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu Allah. Yang ini semua adalah untuk bekal dan kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentu juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW telah memberikan pedoman hidup, contoh, suri teladan yang baik kepada umatnya, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengikuti langkah-langkah atau cara hidup yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat hidup itu tidak akan pernah berulang. Hidup itu cuma sekali di dunia, dan hidup itu bukan satu kewajiban, tetapi mati adalah suatu kepastian. Kita bisa menyatakan ini karena juga sering kita melihat realita bahwa perempuan itu mengandung atau membesarkan kita di dalam perutnya, dalam rahimnya. Tetapi belum tentu ketika sudah sekian bulan dipelihara di dalam kandungan seorang ibu, ini akan mendapatkan kehidupan di dunia. Tetapi sebelum lahir kadang-kadang sudah keguguran. Ya, artinya hidup itu tidak satu kewajiban. Tetapi sebalik dari kehidupan adalah kematian, di mana kematian itu adalah suatu kepastian. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk baik bermanfaat hidupnya di dunia maupun tidak, itu dipastikan semua akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipertegas di dalam Al-Quran, dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tegas bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, termasuk kita. Oleh karena itu
mempersiapkan diri, ya, baik dari sisi zahiriyah maupun batiniyah, mempersiapkan hidup ini, ya, agar hidup ini betul-betul bermanfaat fid dunya wal akhirah, sebagaimana kita berharap, bercita-cita bahwa kita ini diberikan kebahagiaan, sehingga kita mau berusaha, kita mau bekerja, dan lain sebagainya. Itu semua dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita selalu berdoa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kepada kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kebahagiaan kepada kami hidup di dunia dan di akhirat. Ini membuktikan kita itu berharap, ya, berharap Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan. Tentu kebahagiaan hidup di dunia itu dan begitu juga hidup di akhirat ini tidak terlepas dari bagaimana cara hidup. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia harus ada ilmu. Di akhirat harus ada ilmu. Ingin kedua-duanya bahagia dunia dan akhirat sebagaimana doa tadi, tentu juga ada ilmu. Maka pada malam ini adalah bahagian dari kita ingin mencapai kebahagiaan hidup kita, maka dibarengi dengan ilmu. Ya, jadi ilmu pengetahuan adalah satu kewajiban, satu keharusan bagi setiap kita untuk mendalaminya. Tidak ada pandang bulu, apakah masih muda, sudah tua, dimanapun kita berada, baik kita itu tidak mungkin ya berangkat mencari ilmu secara tatap muka, tetapi hari ini kita bisa ya dari jarak jauh ya menyaksikan secara online ya, virtual dan sebagainya. Yang jelas bahwa ilmu itu tidak ada istilah untuk ditinggalkan, bahkan dosa ketika kita tidak mau mencari ilmu pengetahuan. Pada malam ini coba ya kita berdiskusi ya, saling mengkaji sekilas tentang mungkin judulnya bertauhid ya, berkorban dan berhaji. Dalam hal hidup tentu diawali dengan bertauhid. Karena kalau tidak ada tauhid, ini yang lain itu tidak ada artinya. Kenapa kita yakin ya? Kenapa kita yakin untuk mengikuti sebuah program? Tentu karena kita meyakini bahwa program itu ada manfaat, ada konsekuensi, tentu ada tuntutan-tuntutan yang mana kita harus melakukannya. Itu contoh program. Begitu juga kita. Kenapa kita perlu beribadah kepada Allah? Tentu karena kita meyakini bahwa persoalan kita ini akan kembali kepada Allah. Tapi bagi orang yang tidak meyakini itu semua tidak perlu. Tidak perlu bagi dia dan dia tidak akan melakukannya. Maka persoalan yang mendasar itu adalah persoalan keyakinan, ya, belief. Jadi persoalan keyakinan dulu. Anda yakin enggak dulu? Kalau enggak yakin, ya tentu enggak perlu. Enggak mungkin kita berbicara lebih lanjut. Ya, begitu juga segala sesuatu. Ketika kita enggak yakin, ini tidak mungkin kita akan melakukannya. Tapi ketika kita meyakini, contoh saja kita meyakini bahwa pekerjaan kita, misalnya pekerjaan kita menjual suatu barang, ini akan mendatangkan keuntungan yang besar. Tentu kita akan melakukannya dengan keseriusan. Begitu juga dalam konteks ibadah, dalam konteks beragama, persoalan keyakinan kita dulu. Apakah kita yakin, hakul yakin, bahwa kita ini sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Maka tauhid itu para ulama mengibaratkan itu sebagai tanah. Ibaratnya tanah, kalau kita berkebun itu ibarat tanah. Jadi tanah itulah tauhid. Kemudian di pada tanah itu barulah kita tanam tanaman. Mau kita tanam pohon-pohon dan sebagainya, sayur-sayuran, itu di atas tanah. Kemudian yang sayuran atau tanaman itu baru kita pagar. Artinya tidak mungkin ya, kita tidak tahu, tidak ada tempat bercocok tanam, terus langsung cari pagarnya, kemudian cari bibitnya. Sementara mau tanamnya di mana?
Ya, tentu tauhid. Jadi tauhid ini persoalan akidah, persoalan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah urgen. Itu adalah paling penting, paling utama. Jadi, maka di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah menyatakan, ya, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu terbangun di atas pondasi 5 pondasi. Pondasi yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kamu bersaksi meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Itu yang pertama penegasannya. Ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Jadi persoalan pertama adalah syahadah. Kita meyakini, ya, persoalan kita meyakini Sang Pencipta yang menciptakan kita, bahwa yang menciptakan itu tidak sama dengan yang diciptakan. Allah yang menciptakan kita tidak sama dengan benda yang diciptakannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala itu tidak sama karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Ini yang perlu kita yakini. Allah Ta'ala maha kuasa, tentu kita tidak berkuasa. Allah maha hebat dan kita tidak hebat. Allah boleh bersifat takabur, kita tidak boleh bersifat takabur, karena kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tapi Allah sebaliknya. Maka ini adalah kerangka awal yang harus kita dasari dulu, kita pahami. Ya, Bunyal Islamu ala khamsin. Baru syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru setelah itu iqamis shalah. Tunaikanlah salat. Kenapa? Salat itu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi salat ini adalah persoalan sangat mendasar sehingga dikatakan dalam sebuah keterangan yang lain, apa yang membedakan orang Islam dengan bukan orang Islam? Muslim dengan non-muslim, antara muslim dengan kafir, apa yang membedakan? Yaitu yang membedakannya adalah salat. Ya, salat yang membedakan. Jadi salat itu yang membedakan. Begitulah posisi salat begitu penting, ya. Setelah syahadah kemudian salat. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tunaikanlah salat. Inilah persoalan yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian itaiz zakah, tunaikan zakat. Apalagi kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji, tunaikanlah haji, man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi siapa yang sanggup untuk menunaikan haji, silakan untuk menunaikan haji. Bagi kita yang belum berkemampuan untuk menunaikan haji, maka bersabar dulu dan bercita-cita dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kelapangan dan kemudahan kepada kita. Maka berbicara tentang haji yang didasari oleh sebuah kemampuan, tentu begitu juga dalam hal yang lain. Kalau tidak ada kemampuan bagaimana? Termasuk berkorban. Jadi berkorban ini harus didasari oleh kemampuan. Ada nggak kemampuannya? Nah, maka dikatakan di dalam kitab-kitab itu bahwa kurban itu, ya, disunatkan bagi orang-orang yang puasa, qadirun, ya, yang sanggup untuk menunaikan kurban itu. Jadi kalau kita belum sanggup, ya, paling tidak kita ada cita-cita, ada niat kita juga untuk berkorban. Tidak mungkin pada tahun ini, mungkin bisa pada tahun yang akan datang. Nah, maka seputaran tentang sholat, tentang tauhid, ya, haji, tentang kurban, yang inilah insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita coba berdiskusi. Berbicara tentang tauhid, ini adalah berbicara tentang akidah. Berbicara tentang akidah, berbicara tentang sebuah keyakinan. Berbicara tentang sebuah keyakinan, ini ada efek yang positif dari apa itu namanya keyakinan, ya. Jadi kita ingin tauhid itu betul-betul, ya, kita amalkan dalam kehidupan kita, tidak hanya sebatas ucapan, tetapi tauhid itu dari sisi perbuatan, tauhid dari sikap kita, tauhid dari perilaku kita, bahwa kita itu sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita juga menghindari hal-hal yang menyebabkan kita syirik kepada Allah, sehingga kita tidak boleh meyakini
mengiktikad bahwa Allah itu memiliki tangan. Allah tidak memiliki tangan seperti tangan kita. Allah Ta'ala itu tidak duduk di atas arsy. Ya. Allah itu maha hebat. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mampu merubah nasib kita. Itu salah. Dan ada juga kadang-kadang orang salah mentafsirkan sebuah hadis. Sebuah keterangan itu bahwa Allah Ta'ala tidak mampu merubah nasib seorang hamba melainkan dianya sendiri merubah. Itu salah. Yang benar bukan tidak mampu. Allah tidak merubah. Jangan tidak mampu. Allah mampu. Nggak boleh kita katakan Allah tidak mampu merubah. Ya, ini secara tauhid salah. Karena tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemungkinan ya malam ini kita coba mungkin lebih mendalamkan sedikit ini pembahasan-pembahasan kita seputar agama berkaitan dengan kurban juga ya, karena kurban lebih kurang sekarang sudah tanggal 23 ya, 23. Insyaallah hari raya itu tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 ya, kalau dalam hitungan itu kalau salah ya tanggal 9, berarti ada sekitar berapa hari lagi, berapa minggu lagi ya yang kita akan menghadapi musim kurban. Yang pertama kita coba bahas sedikit tentang kurban itu. Ya, yang pertama sekali bagaimana hukum berkurban, ya, atau istilah lain bagaimana legalitas kurban itu, apa hukumnya kurban itu ya, apakah kurban itu wajib atau sunat atau makruh atau apa ya. Yang pertama perlu dipahami berkurban itu hukumnya sunat bukan wajib. Sama dengan akikah, akikah itu juga hukumnya sunat bukan wajib. Ya, akikah dengan kurban beda. Kalau akikah itu ketika kita ada anak, ya, lahir anak kita, baik perempuan maupun lelaki, ya, bentuk tasyakur dan kesyukuran kita kepada Allah karena rasa bahagia diberikan anak, maka kita lakukan akikah. Ya, sebaiknya akikah itu dalam masa 7 hari setelah anak kita lahir. Kalau anak lelaki itu 2 buah kambing, ya. Kalau anak perempuan ya 1. Tapi sebaliknya juga tadi walaupun anak laki itu yang disunnahkan 2, tapi kalau kita mampu 1 ya 1 aja tidak masalah ya. Jadi ini akikah, dan akikah itu tidak ada batasan waktu, haruskah bulan ini, bulan depan, dia tidak ada kaitan dengan waktu. Berbeda dengan kurban ya. Kurban itu terkhusus pada bulan haji, khusus dalam masa 4 hari, tidak lebih daripada itu. Mulai daripada hari raya pertama sampai dengan hari raya keempat, atau istilahnya hari nahar, kemudian ditambah dengan hari tasyrik 3 hari. Jadi 4 hari waktu untuk menunaikan kurban itu, untuk kita sembelih baik lembu ya, kalau di Arab ada unta, ada kambing ya, itu yang kita sembelih 4 hari ya, 4 hari. Kemudian kita perdalam tadi mengenai hukumnya, bagaimana hukum berkurban ya, sunat. Sunat bagaimana? Sunat muakkad. Ya, di dalam keterangan lain dikatakan sunat kifayah. Artinya sunat bagi satu keluarga itu untuk minimal ada 1 orang. Minimal 1 orang dari satu keluarga itu yang berkurban. Itu sudah gugur tuntutan sunat itu kepada yang lain. Misal dalam keluarga kita ada 6 orang, ada orang tua kita yang berkorban atau kita sendiri yang berkorban, maka tuntutan sunat terhadap 5 orang lagi itu gugur tuntutannya, tapi pahalanya tentu pahala kepada orang yang berkorban itu ya. Kemudian sebenarnya kalau kita melihat juga kurban itu ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat wajib, begitu melihat urgensi atau pentingnya berkurban itu. Sehingga antara kurban dengan sedekah dengan kurban, mana lebih afdal? Ya, lebih afdal berkurban. Karena dalam kurban itu sendiri ya, sudah terdapat ya, sebenarnya nilai-nilai sedekah di situ. Selain nilai sedekah, juga kita sudah menunaikan syiar Allah. Karena kalau kita melihat ya secara sejarahnya itu bahwa berkurban ini pada masa Nabi Ibrahim ya alaihissalam, yang mana anak beliau bernama Ismail, yang mana pernah bermimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya.
ya, menyembelih anak. Kemudian singkat cerita aja bahwa tidak dibenarkan untuk sembelih anak, walaupun Nabi Ibrahim sudah pasrah, sudah rela, sudah tawakal, dan sudah menyerahkan segala itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga anak daripada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu ketika saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu? Maka kata Nabi anak beliau, silakan wahai ayahku, silakan. Bagaimana perintah Tuhan, kalau sembelih aku sembelih saja. Begitu. Jadi juga di sini menunjukkan bahwa totalitas beragama itu ya tidak hanya sekedar persoalan makan minum, tetapi persoalan nyawa. Ketika itu satu perintah Tuhan, ya seorang anak siap. Dan Nabi Ibrahim begitu sayang dengan anak dan anak kesayangannya. Tapi karena ini perintah Tuhan, maka Nabi Ibrahim rela dan siap untuk menyembelih ya, anak beliau sendiri. Tetapi pada akhirnya ini tidak dibenarkan, kemudian di stop, ya. Kemudian diminta untuk mengganti menyembelih dengan hewan, ya. Maka disitulah sebenarnya juga salah satu sejarah persoalan menyembelih hewan. Juga ini menjadi satu hikmah bahwa begitu tingkat kesadaran Nabi Ibrahim dan anak Nabi Ibrahim, begitu tingkat kesadarannya. Ya. Jangankan persoalan harta, jangankan persoalan jabatan, persoalan nyawa pun siap dikorbankan untuk agama. Jangankan hanya harta, kadang-kadang kita baru harta sedikit saja, baru 50.000, baru 100.000, kita tidak sanggup. Apalagi diminta korbankan anak, nggak sanggup kita. Saya nggak percaya kalau ada orang hari ini ya, mungkin ya nggak percaya, maksudnya begitulah melihat ada orang hari ini yang sanggup mengorbankan nyawanya. Ya, tapi kita juga tidak menafikan ada juga orang-orang yang sudah terdoktrin dengan paham-paham yang keliru itu siap mengorbankan nyawanya. Ini juga luar biasa dari sisi keyakinan ya. Tapi salah yang mereka yakini. Keyakinan mereka itu sudah kuat sehingga mereka rela untuk melakukan bunuh diri. Siap untuk menggantungkan bom di tubuhnya. Ini kenapa? Karena keyakinan tadi. Karena betul-betul sudah yakin bahwa dia akan mendapatkan balasan yang sesuai kepada dirinya. Dia rela melakukan itu. Berarti karena keyakinan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga karena keyakinan. Anak beliau juga begitu. Karena sebuah keyakinan. Nah kita karena belum yakin maka nggak tega kita. Kan begitu, nggak tega kita. Nggak rela kita. Tapi kalau sudah yakin, kita akan melakukan segala-galanya. Nah, kita tidak menyatakan orang yang sebelah sana itu yang membunuh diri, ya, menggantungkan bom demi melakukan sesuatu itu benar, ya, itu tidak benar, itu salah. Tapi kita menyatakan bahwa keyakinan mereka itu luar biasa, mereka yakin gitu ya. Yang salah pun mereka yakin, kok kita yang benar nggak mau yakin. Mereka yang salah itu, salah dilakukannya, itu tidak betul, masa membunuh diri sendiri, ya. Tapi mereka lakukan. Kita masa dengan persoalan agama kita tidak yakin. Baru sedikit harta kita mungkin untuk kita sumbangkan untuk perjuangan agama Allah, kita nggak sanggup. Ini adalah juga mengukur sejauh mana tingkat keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, kembali kepada persoalan tadi tentang kurban, bahwa berkurban itu hukumnya sunat. Kemudian antara kurban dengan sedekah, berkurban itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada keruksahan, ya, satu kemudahan yang diberikan kepada orang yang berpuasa, melainkan dia harus menunaikan berkurban. Artinya statement Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya berkurban. Jadi kalau kita ada kemampuan, ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk membeli sebuah kambing, ya, atau kibas, ya silakan berkurban pada waktu dekat ini. Kalau mampu satu sapi, satu kerbau, lembu, ya silakan. Atau bisa join, bisa gabung-gabung. Satu kerbau atau satu lembu itu boleh 7 orang, ya, sampai 7 orang. 7 orang, ya, kumpul-kumpul. Kalau sekarang berapa ya? Kita 15 juta ya, lebih kurang. 15 juta berarti dibagi kalau 7 itu berapa? Misalnya 2,5 juta misalnya ya. Itu boleh seperti itu juga. Atau kadang-kadang kita maunya berkorbannya satu lembu itu
sebelah. Boleh nggak? Sebelah lagi kita jual. Boleh, boleh. Kita mau kurbannya sebelah aja. Sendiri kita misalnya. Sebelah lagi gimana? Saya mau jual. Boleh, nggak apa-apa. Dibenarkan juga dalam Islam. Ya, jadi itu. Kemudian apa namanya, bicara tentang kambing, ya, tentang lembu atau sapi itu, tentu sapi, lembu yang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Ya, kalau kambing itu sudah masuk umurnya 2 tahun, ya 2 tahun masuk 3. Kalau unta itu 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau ada apa namanya, apalagi sapi juga itu ya 3 tahun ke atas ya itu. Ini yang kita sembelih pada hari H. Hari H itu ya hari raya. Raya itu hari dimana setelah matahari naik. Usahakan matahari naik. Ukuran sudah naik, kalau kita sekitar jam 8 lewat lah gitu ya, matahari udah naik sedikit. Nah, itu udah ada waktunya untuk menyembelih. Yang lebih afdal seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak perlu tunggu naik matahari pun, kalau memang sudah selesai sholat hari raya, setelah khutbah itu langsung sembelih, tidak masalah. Karena sholat hari raya Aidil Adha itu disunatkan untuk dipercepat. Disunatkan untuk dipercepat ya. Berbeda dengan sholat hari raya Aidil Fitri. Kalau sholat Aidil Fitri itu sunat dilambatkan sedikit. Kenapa? Kalau sholat sunat Aidil Fitri itu memberikan peluang atau kesempatan bagi orang yang ingin menunaikan zakat fitrah. Jadi waktu menunaikan sholat fitrah, zakat fitrah itu sebelum imam sholat. Jadi sebelum dia takbir Allahu Akbar, ya itu masih ada waktu kita untuk menunaikan zakat fitrah. Begitu. Jadi maka disunahkan agak diperlambat sedikit kalau sholat Aidil Fitri. Sebaliknya kalau sholat Aidil Adha itu diusahakan dipercepat sedikit. Kenapa? Biar banyak waktu untuk menyembelih. Jadi kalau kita lambat kali sholat nanti kan agak waktu untuk menyembelih itu agak berkurang. Jadi waktu untuk menyembelih itu selama 4 hari. Yaitu hari raya pertama tambah dengan hari tasyrik, yaitu 3 hari. Yaitu hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat. Hari tasyrik itu hari yang kedua, ya lebaran. Itu hari tasyrik. Berarti 4 hari. Nah, itu waktu untuk kita berkorban. Jadi kalau ada kemampuan, ada kemudahan, mari kita lakukan berkorban itu. Ya. Kemudian tentu kalaupun kita tidak mampu berkorban sesuai dengan syariat tadi, yang dianjurkan adalah kambing, ya, unta, lembu, sapi, itu semua. Tapi juga kita diberikan cara-cara lain. Kalau tidak mampu berkorban yang udhiyah seperti itu, kita boleh juga sebenarnya untuk sekedar mendapatkan pahala pada hari-hari H itu, ya lakukan sesuatu yang menumpahkan darah. Ya. Berarti mana-mana, iti-iti. Ya, tahu ngon-ngon tu kedai kan? Tak sedekah dia buat ngon baju-baju. Kena yang baju titik-titik dia kan? Namanya yang nak mudah. Ai gok kurban dia tanya, nak mampu kurban kak kenyang laju. Ya, jadi paling tidak kita juga menumpahkan darah pada hari itu. Jadi tumpahkanlah darah gitu ya, walaupun darah ayam. Ya. Tapi ini bukan dikatakan kurban ya, bukan kurban yang dikatakan dalam syariat. Oke, jadi itu tentu kemudian kalau kembali kepada kambing tadi atau lembu tadi yang tidak cacat, ya, jangan sampai cacat, matanya sudah buta, nah, ya, itu nanti yang kamu kurap, yang tak kurban, atau adanya kadang-kadang sedekah yang naget sedekah, yang anak baju oli adanya yang kita sedekah agak, itu salah. Jadi konsep agama kita tidak seperti itu, karena sedekah itu pada hakikatnya itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Tetapi kita selalu menyimpan, kita saving sesuatu itu yang tidak bagus. Nah, makanan yang Hanabi, nyajuk sedekah. Yang Hanabi nyajuk sedekah agak. Atau yang kira-kira nyu karak bati nyu Hana tajuk juga bentuknya bati. Nah, nyajuk sedekah agak. Nyu manuk yang kira-kira kakak kena penyakit. Nyen sedekah agak. Ya, itu jadi hal yang seperti itu sebenarnya harus dihindari. Tetapi mendingan juga ya ketimbang ada sebagian lebih baik kalau ayam tadi atau binatang itu mati,
nggak disembelih, nggak disedekahkan kepada orang lain. Begitu juga ada makanan misalnya seperti di hadapan kita, mendingan dibuang daripada kasih sama orang, itu lebih parah lagi. Ya, walaupun tadi itu nggak bagus juga sebenarnya ya. Ada yang lebih bagusnya bersedekah, berkorban itu yang paling bagus yang kita miliki. Jadi kalau ada binatang-binatang atau yang ingin kita sembelih itu yang paling bagus. Begitu juga kalau kita bersedekah. Bersedekah pakaian misalnya, ya pakaian yang paling bagus yang kita miliki itu yang kita sedekahkan, bukan yang pakaian yang sudah nggak mau kita pakai lagi, yang nggak mau kita pakai lagi, yang kira-kira ini kalau kita taruh di rumah ini jadi apa namanya penuh lemari aja nggak dipakai lagi, itu yang kita sedekahkan, ya. Jadi yang terburuk bukan yang terbaik, yang kita simpan untuk kepentingan kita. Kita harus yakin. Sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu dikatakan bahwa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah katakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, matul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Itu persis bagaikan seorang yang menanamkan satu benih. Ya, satu benih ditanam dan itu akan tumbuh menjadi 7 batang. Ya, kemudian akan ada tangkainya, ya, 7 tangkai. Setiap satu tangkai itu akan menerbitkan 100 benih. Artinya satu yang kita tanam ini akan bercabang menjadi 7 tangkai. 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu akan ada buahnya menjadi 100. Satu kita berikan itu akan dibalas oleh Allah menjadi 700. Satu kita berikan akan Allah balas 700. Coba bayangkan. Kalau 1.000 rupiah ya yang kita infakkan di jalan Allah, maka tentu ini kalau 700 berarti balas berapa itu? 700 kali 1.000 berapa? 700.000. Ya, 700.000. Maka 1.000 rupiah yang kita infakkan di jalan Allah, maka akan Allah balas 700.000. Kadang-kadang itu tidak hanya balasannya itu di yaumil akhirah. Kadang-kadang di dunia pun Allah akan balas itu. Ya, percaya, praktekkan saja. Ya, orang sudah banyak melakukan itu. Ya, tetapi selalu kita ya tadi kembali kepada persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan kita akan bersedekah yang paling rendah, ya. Yang kalau kertasnya kertas yang ada parang itu ya. Ya, yang paling rendah kalau nggak salah yang uang kertas yang ada parang itu ya. Nggak mau kita yang warna-warna merah itu ya. Nah, yang warna merah itu bahaya. Ya, nggak mau kita kasih ya. Pasti yang paling mana yang ada ya kalau misalnya pegang parang ya yang 1.000 rupiah itu ya. Nah, itu yang kita berikan. Ya tentu balasannya berputar-putar antara 700.000 aja, nggak pernah 7 juta, nggak pernah 700 juta, 7 miliar dan sebagainya. Nah ini persoalan keyakinan juga ada di Allah Ta'ala sudah tegaskan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah telah menyatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan orang yang menanam satu benih dan ini akan menjadi 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 benih, maka akan melahirkan 700. Jadi bandingannya 1 adalah 700. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Anda percaya, Anda yakin, amalkan. Nggak yakin, itu kembali pada tauhid tadi. Jadi maka persoalan keyakinan dulu. Yakin nggak? Jadi kadang-kadang kita nggak yakin. Anda dapat nyo bukan. Maka ketika nyo bukan binanci. Nyo bukan. Kalau Allah Taala hamba, ragu uji. Ragu, berarti ma yaribuka illa ma la yaribu. Jadi ragu-ragu mundur. Kalau istilah dulu itu ragu-ragu mundur. Jadi nggak kita lakukan ya. Oke, jadi ini sekilas pembahasan tentang berkorban yang insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan berkorban ya. Mudah-mudahan juga di seluruh negara yang ada umat Islam itu melakukan kurban sesuai dengan hewan-hewan yang mereka miliki. Kalau kita nggak ada unta, berarti ya ada lembu, ada kerbau ya. Daerah kita ini lebih banyak lembu ya, memang kerbau.
Tapi ada bagian selatan, ya daerah Aceh Selatan itu justru mereka nggak suka dengan lembu, mereka ini kerbau. Di lembu itu nggak begitu laris. Kalau harimau megang itu nggak hendak tak lagutnya. Yang dia lagut tetap kebu, hang kebu pi hampa. Jadi ini persoalan kebiasaan. Nah, daerah nanti daerah ini misalnya Aceh Besar itu saya lihat lebih kepada lembu. Pidi nggak tahu saya gimana. Lembu juga itu tergantung kebiasaan, itu adat. Jadi gitu. Mungkin sampai di situ dulu. Ada yang mungkin mau bertanya, kita diskusi santai-santai mendang. Silakan minum, silakan makan ya, nggak apa-apa. Masa minying-minying ile kan? Nah, mbak. Ya kan nam celo baca ali Arab ni kan? Jadi baca ali Arab itu kan udah mekun ya. Yang pula ini. Ya. Baik. Sekarang lagi musim penyakit pada mulut dan kuku PMK, PMB, penyakit mulut dan kuku PMK ya singkatannya. Ya PMK. Betul. Jadi sekarang ini lagi musim penyakit itu. Dulu saya baru baca berita itu kira-kira apa lagi nih PM itu pembatasan apa lagi nih masalah COVID ini kok kata hewan pun ada COVID juga gitu bayang itu kan. Kok baca cerita rupanya penyakit mulut dan kuku ya. Jadi kembali kepada keterangan-keterangan di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan kitab-kitab yang lain, memang tidak ada kita temukan secara spesifik itu bahwa nama penyakit seperti hari ini ada istilahnya penyakit mulut dan kuku ya. Tetapi hasil kesepakatan dan kajian-kajian hasil bahsul masail dari para ulama-ulama, terutama saya sampaikan saya tidak mengkaitkan dengan kajian dokter, tapi saya nukilkan pendapat yang disampaikan oleh Lajnah Bahsul Masail PBNU itu bahwa penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku itu dikategorikan penyakit yang penyakit akut ya. Sekarang penyakit akut, penyakit yang sangat berbahaya terutama bagi hewan, di mana penyakit itu jika terkena pada hewan dan ini akan menular kepada hewan yang lain, terutama seperti hewan seperti kambing ya, lembu, kerbau dan sejenisnya, itu akan menularkan penyakit itu semacam virus ya kepada penyakit hewan yang lain, bisa mematikan. Yang mati itu hewannya, bukan orangnya ya. Hewannya bisa mati ya kalau kena penyakit itu. Ya ada istilahnya juga dalam istilah dokter itu demam istilahnya ya, nggak selera makan ya. Kayak kita juga ya, hasil diagnosa daripada dokter ya, dokter hewan, DRH ya singkatannya ya, dokter hewan. Kalau kita itu ada satu lagi DRS ya, dokter Randus ya. Ada dokter Randus itu zaman dulu istilah-istilah itu gelar-gelar sarjana itu. Kalau sekarang nggak ada di awal-awal lagi ya. Dah SH sarjana hukum, SOSI sarjana sosial Islam ya, misalnya dan sebagainya. Tapi ini dalam penelitian para dokter itu menyatakan bahwa penyakit ini penyakit yang sudah meresahkan di tingkat makhluk-makhluk ya, masyarakat hewan ya, masyarakat hewan bukan masyarakat manusia ya, tapi masyarakat hewan. Dan ini penyakit ini dikategorikan penyakit yang bisa mengurangi kesempurnaan hewan korban, sehingga diputuskan bahwa tidak boleh ya, artinya tidak sah kita korbankan lembu atau kambing yang sudah terkena penyakit tersebut yang memang penyakitnya sudah kategori kronis ya. Karena hewan itu kalau udah sakit sekali, sakit lagi demam kali dia itu kurus dia juga ya, kita juga kurus, anda punya buku kurus sekali dia kan misalnya, itu juga nggak dianjurkan untuk berkorban. Yang berkorban itu yang nggak cacat ya, baik kulitnya nggak cacat ya, telinganya jangan sampai udah putus satu kan. Nah, tentu kadang-kadang ada kambing atau kerbau itu, terutama kambing yang jadi geram, kita tanam pohon apa gitu kan, kaget tiram-tiram karayu becu nah, kita mau kameng lagi kamu lampu gede likutnya nah. Tempat saya di Dayak itu capek kali juga karena kambing banyak ya, orang kampung pelihara kambing. Padahal nggak banyak kali orang pelihara kambing, mungkin 2 orang 3 orang aja, tapi efeknya satu kampung nggak bisa nanam tanaman.
karena dia merayap, pernah kan dia tak digigitnya. Kalau digigit sama kambing itu, pohon itu apa nama daun itu dia mati biasanya karena dia agak panas mulutnya, nggak tahu. Begitu orang-orang tua-tua bilang kan. Jadi kadang-kadang kita jadi geram misalnya ya. Geram kita pikir muntah cok dah drop tu. Takoh dah kui, ya tangka dengar kahek ko yang dengar takoh dah kuji kan. Apa nama kita potong apa telinganya. Nah, kalau udah telinganya udah dipotong itu udah cacat, nggak boleh lagi kita korbankan. Atau kakinya udah patah, nggak boleh kecuali yang di apa namanya di khitan misalnya ya. Di apa namanya digasi ya. Digasi itu karena itu untuk menaikkan lagi badan dia ya. Itu enggak masalah. Tapi termasuk tadi berkaitan dengan penyakit tadi PMK tadi, penyakit mulut dan kuku itu menurut keputusan daripada Lajnah Bahsul Masail PBNU itu bahwa itu dianggap penyakit yang tidak bisa dijadikan tidak dimaafkan, artinya tidak bisa dikorbankan binatang yang kena penyakit itu. Jadi begitu. Penyakit lebih dalam saya nggak tahu juga bagaimana penyakit itu ya, karena nggak pernah pelihara lembu juga ya. Tapi kita membaca dari hasil keputusan, tentu mereka sudah menyelidiki lebih dalam. Karena tidak semua daerah ada penyakit itu. Ya, penyakit itu. Saya dengar di Aceh Besar sudah mulai ada. Dan saya juga dalam waktu dekatnya akan mencari sebuah lembu untuk dikurban. Kebetulan ada orang yang minta untuk kurbankan di Dayak. Kurban di Dayak dan kambing 2 bok. Wiu kan? Mungkin ngaci yang punya kenang penyakitnya kiban kan? Ban. Oh, enggak apa-apa itu. Udah kita nggak mendalami sedalam itu pula kan. Pas sudah disembelih udah ada penyakit lain di dalamnya kan. Karena penyakit ini sebenarnya yang memang bisa dipastikan atau tidak bisa dipastikan pada waktu itu terus, namun bisa diprediksi memang ke depan dia akan ada penyakit itu parah misalnya kan pas waktu disembelih. Itu juga enggak boleh sebenarnya. Nah, kalau ini tadi kita enggak tahu kita. Kelihatan di luarnya mulus-mulus kan? Tapi di dalamnya udah ada penyakit lain. Nah, itu kita nggak sampai ke situ ya. Oh, itu. Nggak apa-apa. Kita nahkumu bizawahir ya. Kita menghukum suatu itu secara zahiriyah. Batiniah itu kita ndak ini. Nggak sampai ranah kita ke situ. Jadi begitu ya. Penyakit PMK. Oke. Ya. Itu bukan sekedar tidak sah berkorban, tetapi makan korban itu pun enggak sah, haram. Jika disembelih tidak secara syar'i. Artinya sembelih kerbau atau kambing, bukan hanya itu, bahkan binatang-binatang lain yang boleh dimakan itu ketika disembelih secara syar'i, dipotong dengan pisau atau dengan benda tajam ya, yang memutuskan apa namanya urat urat mareh kan. Nah, itu putus. Itu harus putus itu minimal harus putus. Kalau putus habis gimana? Itu makruh. Masih sah. Tuh habis lagi dari mana? Coba praktek. Pernah nyembelih ayam? Belum pernah mungkin ya. Coba praktek sesekali. Ya, jadi itu kadang kaputuh bukan nyonya urat mereh bukan nak gedeh lam. Bak grek-grek kaputuh lewatnya kiban. Pujak dapat jauh hanjut. Itu boleh, masih boleh dimakan. Ya, tapi makruh hukumnya kita menyembelih sampai terputus habis. Tapi ketimbang tadi kita sembelih nggak putus urat marehnya, itu lebih baik itu tadi putus habis. Ya, kalau putus cuma mungkin satu uratnya di sini, satu lagi enggak, tapi lama-lama mati juga dia. Itu enggak sah. Nah, jadi ini bukan sekedar tidak sah berkorban, tapi untuk dimakan pun enggak halal, haram itu, sama dengan bangkai. Itu bangkai dianggap. Maka ilmu dalam menyembelih itu juga harus ada, ya, bukan sembarangan. Nah, jadi apalagi ketika menyembelih apa namanya binatang tersebut tentu harus ada niat. Ini niat lagi. Yang menyembelih tentu harus meniatkan bahwa apa namanya binatang itu disembelih ya, diniatkan untuk sunat berkorban, sunat korban ya.
nawaitu saja aku sembelih lembu ini sebagai kurban sunat. Itu harus diniatkan ketika disembelih. Jangan hanya gini aku menyembelih kerbau ini sebagai kurban. Nggak ada sunat, kita bilang itu jadi wajib nanti. Jadi kurban wajib ya. Ada kurban wajib, ada kurban sunat. Kalau kurban wajib ini bisa disebabkan oleh nazar. Kita bernazar. Nazarnya menyubat Aceh kaoi. Ya, bernazar. Andai kata Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabbi ini calon saya ini dalam keadaan sakit. Sudah lama saya kenal dia, cuma dia sakit-sakit dan sakitnya kronis sekali. Jika Allah sembuhkan calon saya ini, maka saya akan sembelih kerbau satu di bulan haji ini nanti sebagai korban. Nah, kita bernazar seperti itu misalnya. Itu korban wajib. Korban wajib. Jadi kalau korban wajib, kita dah sembelih itu, kita niatkan korban wajib, nggak boleh kita makan sedikit pun di situ. Nggak boleh, karena bukan sunat. Nanti ada baju kita nyembelih itu nggak boleh. Itu betul semua itu harus diberikan kepada para fuqara, para orang-orang miskin. Ya itu. Nah, tapi kalau kurban sunat, ini beda. Ya masih boleh. Walaupun yang diharapkan itu kita yang berkorban itu jangan kita makan. Kecuali kita niatkan cuma sebelah yang kita korbankan. Yang berkorban itu cuma sebelah. Sebelah lagi memang mau kita bawa pulang, kita masak di rumah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah korbankan satu-satunya bulan, sebaiknya jangan kita makan. Ya. Atau setelah kita bagikan kepada orang lain, misalnya kita bagikan terus, kita sembelih, daging-dagingnya termasuk kulit-kulitnya, semua itu kita bagikan terus, bagi terus dulu. Nanti orang itu pula dikasih sama kita lagi, dikasih hak dia, itu sudah milik dia, dikasih sama kita sedikit. Ini nepua geran macut. Ini tahu ada lo bujuk geran nama macut. Itu lain cerita. Kan dah lain, itu udah milik dia. Kayak satu kue ini udah kasih ke saya, ini milik saya mau jual mau apa terserah sama saya. Oh saya kemudian kasih lagi sama orang lain, nyung sedekah keron, boleh seperti itu. Nah, jadi ini yang harus dipahami ya dalam hal berkorban. Mungkin itu ya. Ya. Oke. Sholat. Parahan dan maya. Pakai peci, tapi sholat enggak gitu ya. Oke. Sebenarnya dalam hal berkurban atau ini tidak disyaratkan yang menyembelih. Yang menyembelih itu mesti orang Islam. Tidak disyaratkan. Yang menyembelih, tapi yang meniatkan itu mesti orang Islam. Paham ya? Kalau udah tahap itu kan sholat udah lain, udah selesai kan? Orang kafir pun kalau dia menyembelihnya, sembelihkannya itu masih dibolehkan. Yang tidak boleh, yang meniatkan itu sebagai kurban, tidak boleh dia. Misalnya kita yang punya kurban, yang punya kambing satu, kita niatkannya sebagai kurban sunat. Cuman tanya hanya tertemati, tanya sih bagok. Kemudian dia hanya temayang, cuman untuk tabaruk keberkahan ya. Segala sesuatu itu tentu yang melakukan adalah orang-orang yang baik. Itu keberkahan. Nah? Jadi segala sesuatu itu jangan sampai orang yang tidak sholat. Atau sholatnya masih bolong-bolong. Lebih banyak nggak ada daripada yang ada. Ya? Sholatnya sholat maghrib saja. Karena kebetulan sholat maghrib itu orang lain nak berkeliaran lagi. Nggak mungkin kita nggak sholat. Jadi ketahuan sekali karena waktunya sangat singkat. Beda kalau sholat isya. Sholat yang lain ya nggak ketahuan, apalagi sholat subuh nggak kelihatan di rumah kan, misalnya kayak gitu. Jadi masih sholatnya kayak gitu, ya sebaiknya orang-orang yang seperti ini dihindari untuk menyembelih. Jadi keberkahan, ya. Lebih baiklah orang-orang yang memang paling tidak sholatnya nggak pernah tinggal, gitu ya. Oke, ada lagi? Ya ini yang belakang gimana? Jadi tadi ada sabda nakmu kita itu menghukumi dengan zahir.
Misalkan kejadiannya begini, kita telah membeli perkurban, kita pelihara di rumah untuk beberapa hari sebelum hari H. Nah, sebelum hari H ini terjadi kejadian, misalkan ketabrak ataupun pincang dia kambingnya ataupun lembunya. Apakah hewan kurban ini kita harus membeli lagi atau kita kurbankan hewan tersebut? Kita harus ganti. Maka belum layak, berarti dia belum cukup syarat untuk dikorbankan, walaupun penyebabnya ya terjadi tabrak, ya, pas badai, pupuk, kayak patah harus ada misalnya kan. Jadi hal seperti itu kita kan tidak bisa menghindari, namanya musibah kan begitu. Tetapi perlu dipahami bahwa binatang itu tidak cukup syarat karena sudah dalam keadaan cacat. Jadi usahakan jangan yang cacat. Karena ingat dasar berkurban tadi sunat bukan wajib. Jadi kalaupun kita tidak mampu tahun itu ya tahun depan gitu. Atau kalau memang ada rezeki kita beli lain, atau yang itu kita sembelih terus sebelum hari raya. Kita jual di pasar dan sebagainya kan, nanti uangnya kita beli hewan lain gitu kan. Bisa. Silakan yang lain. Ya. Ini sedikit tentang itu, tentang tauhid. Iya, tauhid, silakan. Jadi sebelumnya itu saya pernah bertemu atau berjumpa secara online, itu tidak kenal. Jadi saya tanya kepada dia bahwa percaya Allah dan percaya Nabi, akan tetapi dia tidak percaya bahwa agama itu ada. Itu cara menanggapi orang tersebut gimana? Percaya ada Allah, percaya ada Nabi, tapi dia tidak percaya ada agama. Karena menurut dia banyak dia lihat bahwa agama itu ada yang salah. Oh gitu. Jadi karena dia menganggap bahwa agama itu banyak yang salah. Sebenarnya bagaimana menyikapi orang tersebut tergantung siapa yang menghadapi sebenarnya. Kan gitu sebenarnya kalau bicara bagaimana cara menghadapi. Kemudian juga kita tidak harus menyatakan bahwa ucapan dia itu mungkin semua betul dan tidak semua salah, ya. Apalagi dikaitkan bahwa dia tidak percaya dengan agama, bahasanya umum. Tidak percaya dengan agama bisa tidak percaya dengan agama Kristen, tidak percaya dengan agama Katolik misalnya. Kan dia tidak bilang nggak percaya dengan agama Islam. Dia tidak percaya dengan agama, bahasa agama itu dalam tanda kutip bersifat umum. Tapi dia percaya Allah, percaya Rasul, percaya ajaran-ajaran Allah, percaya dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang dia tidak percaya adalah agama orang lain. Berubah Jumat. Ya. 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 Istilah lain itu dengan badal haji. Ya, badal haji itu dibenarkan di dalam ajaran Islam karena kita tidak dapat menunaikan atau orang tua kita tidak sempat menunaikan haji dan kebetulan kita Allah berikan kemudahan rezeki dan kita buat haji badal atau badal haji kepada orang tua kita dan kita minta kepada orang lain untuk melaksanakannya sebagai pengganti orang tua kita tadi. Boleh. Dan itu dibenarkan dalam agama kita dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tua kita sebagaimana pahala yang dilakukan oleh orang yang melakukan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang melakukan atau melaksanakan badal haji itu sendiri tidak melaksanakannya dengan sempurna? Ya, artinya dia tidak melakukan sesuai dengan tata cara yang diajarkan di dalam Islam. Atau ada rukun-rukun yang tidak terpenuhi, ya tentu jawabannya tidak sah, kan begitu, tidak sah haji itu
Namun bagaimana kita yang sudah meminta, memohon kepada orang tersebut untuk melakukan badal haji? Ya, kita tawakal dan serahkan itu semua kepada Allah. Karena kita juga tadi kembali nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukum secara zahiriyah. Bagaimana pelaksananya kita juga tidak mungkin mengintip ya, nggak mungkin kita mau bagaimana harus pakai apa namanya CCTV mungkin kita taruh di baju dia ya. Dan itu pun kalau kita taruh misalnya apa yang dibaca itu apakah kita bisa cek sampai ke situ kan enggak juga. Makanya tentu kita harus serahkan aja itu bahwa kita sudah melakukan sebagaimana ajaran dalam Islam meminta orang lain untuk melaksanakan badal haji. Paling-paling ya kita sebagai orang yang sudah memberikan uang tentu kepada orang tersebut, lihatlah orangnya, orang yang dapat dipercaya. Saya juga pernah diminta bantu oleh masyarakat untuk menghubungkan dengan orang yang bisa melakukan badal haji. Ya, itu kita juga tidak memberikan sembarangan kepada orang. Tentu orang-orang yang secara zahiriyah juga ya, walaupun batiniahnya dia bohong itu Allah alam kita nggak tahu. Tapi secara zahiriyah kita tidak pernah kita lihat dia ingkar janji, tidak pernah dia berbohong dan orangnya orang yang soleh ya. Saya melihat itu dan saya bawa orang itu kepada sebuah tempat, dia pimpinan sebuah lembaga agama yang saya meyakini dia tidak pernah berbohong dalam hal itu dan dia melaksanakan sesuai dengan apa namanya yang kita harapkan tadi. Dan ketika dia tidak mampu melakukan, dia akan menyampaikan bahwa insya Allah saya sampai nanti di Mekah, di sana saya akan mencari orang-orang yang saya yakini bahwa mereka itu akan melakukan dengan jujur ya. Karena tidak boleh satu orang itu melakukan badal haji untuk beberapa orang yang lain. Dia sendiri satu waktu itu cok jupeng lah. Dia naur lain cok lah. Gimana cara bubuk dua rame? Tidak mungkin seperti itu. Karena memang ada kejadian seperti itu juga. Maka kata Tengku ini, saya nggak kasih sembarangan katanya. Maka saya lihat itu termasuk orang-orang dari kita dulu yang memang dia itu secara ini kita yakin. Urung berat, urung memang urung ilmu ya, orang-orang yang memang diyakini tidak melakukan kesalahan seperti itu, baru maka ongkosnya tidak mungkin yang murah juga karena dia melakukan untuk satu orang memang khusus dia melaksanakan itu untuk orang tua kita misalnya. Jadi nggak mau dia tarifnya itu juga rendah katanya karena aja hanya pupuk lele. Juga ada sebagian mau dia misalnya ini tadi mintanya 12 juta, ada yang mau 7 juta, ini dah ragu kita. Karena kenapa? Dia 7 juta pun mau dia, 5 juta pun mau dia. 10 orang dia ambil 50 juta sama dia. Sampai 10 orang jadi pupuk dalam turoi. Perang boleh pajan pupuk home. Wallahu alam. Jadi begitu. Ada yang seperti itu melakukan hal ini. Ada juga jadi melakukan bisnis, tapi bisnis yang salah. Ya, itu tidak betul. Maka kita juga cari orang. Kita bisa melihat orang tersebut dari sehari-harinya. Kau urung sulit, kau urung pengegop. Ya. Jadi kalau masalah balasan itu kita kembali kepada Allah. Orang itu mau berbohong, tapi kita sudah meyakini tidak berbohong dia. Kita sudah serahkan secara baik-baik dan kita sudah menyerahkan permintaan dia uang misalnya sebagai biayanya. Sudah kita berikan segala-gala ongkos-ongkosnya. Tapi juga dia tidak melakukan yang benar itu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Jadi kita tidak sampai juga ke situ. Oke? Ada lagi? Ya. Bisa diganti orang yang telah meninggal apakah anak-anaknya atau siapapun itu bisa mengganti sholat yang untuk sholat enggak bisa. Bahkan di dalam hal pembayaran fidyah pun atau pembayaran fidyah sholat itu pun hanya pendapat dhaif ya, pendapat lemah. Tapi karena diamalkan oleh Syekh Subki, ada ulama besar yang mengamalkan untuk linafsi, amalan untuk pribadinya, atau kita pun kita lakukan untuk pribadi kita, maka ada kayak kalangan-kalangan daerah itu melakukan fidyah sholat, membayar fidyah karena meninggalkan sholat. Tapi itu pendapat lemah, ya, pendapat lemah sekali. Ya, yang pendapat kuatnya enggak bisa, karena sholat itu menyangkut dengan pribadi seseorang. Ya, kita diwajibkan melaksanakan sholat sampai kita tidak sadarkan diri. Sampai kita tidak sadar diri. Artinya kewajiban sholat itu. Selama kita masih sadar diri kita itu masih hidup,
kita masih ingat. Kita masih ingat, walaupun mata nggak bisa buka lagi, tangan nggak bisa bergerak lagi, kepala nggak bisa geleng lagi, itu masih wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Dalam hati. Isyarahkan dalam hati, ini saya sedang berdiri, ini saya sedang membaca Al-Fatihah, dengan hati semua. Ya begitu. Begitu Islam itu memberatkan persoalan sholat. Jadi nggak bisa diganti dia. Enak kali ganti-ganti sholat. Nggak bisa. Tapi kalau yang lain nanti itu ada lain caranya ya, seperti badal haji tadi. Oke, seperti itu. Nah, gimana? Yang belah nama gimana? Nah, yang di pintu gimana? Apa? Atau mungkin tentang sholat juga enggak apa-apa. Yang sholat kita diskusi ya, kita juga bahas bagaimana dalam pelaksanaan sholat ya, atau hal-hal bersifat hukum ya. 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 Ya, Banda Aceh ke Bernun ya. 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 Oke. Di dalam Islam itu memberikan rukhsah namanya, rukhsah. Rukhsah itu satu kemudahan. Maka ini kemudahan yang diberikan kepada orang yang dalam perjalanan atau musafir. Ketika sudah memenuhi kriteria seorang musafir, itu diberikan kemudahan untuk melakukan jamak sholat. Jamak sholat artinya kita gabungkan pelaksanaan sholat itu di dalam satu waktu, itu namanya jamak. Ya. Misalnya, maghrib itu kita jamakkan kepada isya. Ya, artinya pelaksanaan sholat maghrib itu kita lakukan di waktu sholat isya. Ya, jam 10 misalnya, jam 9. Pokoknya udah masuk waktu isya. Kita sholat maghrib dulu, kemudian baru kita laksanakan sholat isya. Itu jamak namanya, ya, jamak takhir. Karena kita bawa maghrib ke isya. Atau kita bawa terus, pas kita berhenti di sholat maghrib, sebuah masjid atau surau, kita laksanakan sholat maghrib, dan kita bawa isya itu ke maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kita dahulukan. Boleh. Ya, yang boleh itu isya dengan maghrib, zuhur dengan asar. Subuh tidak boleh. Ya, tidak boleh dijamak-jamakkan, tidak boleh dikasar-kasar. Nah, kalau jamak seperti itu. Kemudian ada jamak dan kasar. Jamak serta dikasar. Artinya dipendekkan. Yang boleh dipendekkan itu sholat yang 4 rakaat. Contoh zuhur. Zuhur itu boleh dipendekkan menjadi 2. Dalam ketika kita mau sholat yang jamak tadi. Jadi zuhur 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Jadi cuma 4 rakaat kita sholat. Sholat zuhur dulu, saja aku sholat zuhur 2 rakaat kasar. Saja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, udah sholat terus 2 rakaat. Habis itu salam, kemudian bangun lagi. Saja aku sholat fardu asar kasar 2 rakaat serta jamak takdim. Kita dahulukan kalau bahasa kita di waktu zuhur. Boleh. Bahkan boleh seperti itu diruksahkan ya, diruksahkan. Nah, jadi masalahnya kalau kita ditanya apakah lebih afdal qadha, tidak ada istilah qadha dia. Qadha itu memang betul-betul kita tidak bisa lakukan, tertinggal misalnya kan, tertidur. Mana ada istilah itu tak qadha tau. Mengatabinan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus sholat. Nah, setahu saya kalau perjalanan dari sini ke Bernun berapa kilo itu? 124 ya. Kalau sudah terpenuhi jarak tempuh jamaknya, udah nggak apa-apa, nanti aja ya, karena tanggung misalnya maghrib pas di Gunung Selawah kan tanggung kali berhenti ya, nggak apa-apa, nanti jamak aja di waktu sholat isya, boleh niatkan tapi dalam hati nanti kita jamak, nanti kita lakukan ya, nanti kita lakukan, boleh nggak apa-apa ya, jangan alah kita qadha aja, ini nggak boleh, enak kali gitu, subuh nggak usah bangun ya, nanti kita qadha aja, gitu juga sholat yang lain. Itu enak kali. Nah, salah itu pemahaman seperti itu ya. Alah, ini lagi sibuk nih, nanti kita qadha aja. Nah, boleh gitu. Ya, jamak ya. Makanya harus ada ilmu. Kita sebenarnya diberikan kemudahan.
Kalau kita udah perjalanan jauh, laksanakanlah sholat jamaah itu. Supaya nggak hilang itu. Kadang-kadang kita gini, malas mengamalkan. Karena malas mengamalkan, akhirnya kita nggak tahu, lupa. Kalau kita perjalanan misalnya dari sini mau ke Birun, kan jauh itu. Ke Birun atau ke Melabuh, kan udah jauh itu. Ya udah, nanti kita sholat terus. Apalagi kita berangkat pas waktu jam berapa misalnya, jam 10 pagi. Jadi zuhurnya kalau kita lihat pun nggak berhenti mobilnya kadang-kadang, kan nggak apa-apa. Nanti di asar kita berhenti sekali. Pas dia berhenti asar nanti kita sholat. Atau kadang-kadang mobil itu berhenti pas waktu zuhur, waktu makan. Nanti asarnya nggak berhenti lagi. Nah, kita sholat terus zuhur, kemudian sholat asar terus. Nanti asar dia berhenti, nggak apa-apa, kita tidur terus. Gitu, tidur terus nggak apa-apa. Karena kita udah sholat asarnya. Kapan kita bangun sekali? Suana nanti. Pas maghrib, ini udah maghrib. Nanti jamak akhir lagi. Di waktu isya. Jadi sholat di waktu zuhur sekali, di waktu isya sekali. Maghrib udah kita bawa ke isya, asar udah kita bawa ke zuhur. Boleh. Jadi nggak meribetkan orang. Maka kalau kita ada ilmu, nggak ribut. Orang lain pun nggak sibuk. Mah nih sembayang, mah tengkunya. Handu orang kali sembayang. Kadang kita sibuk. Udah waktu zuhur udah sholat lagi. Maghrib sholat lagi. Isya sholat lagi. Kita stop, sepir, kita sholat dulu gitu kan. Jadi kadang-kadang ini jadi ribut orang, gitu. Jadi pikir gitu ya. Jadi dalam melaksanakan ibadah dengan Allah Ta'ala, yang penting kita ya ada kemauan, pasti kita bisa lakukannya. Ada lagi? Iwan? Iya. Sebenarnya kalau kurban bukan kurban wajib ya, yang kusuk bukan kurban wajib, kurban sunat itu boleh sepertiga sebenarnya ya. Itu pun sebenarnya nggak afdal, nggak bagus, sebaiknya jangan ya. Maka dikatakan kalau boleh satu suap aja, sekedar tabarruk, keberkahan sedikit kita makan gitu ya. Itu lebih baik begini, kalau memang kita ingin makan juga, niatkan saja dalam kurban itu nggak kita kurban semua, nggak apa-apa. Kita kurbankan sebelah aja, sebelahnya kita bawa pulang ke rumah. Lalu kurun tiblah mendang, tiblah kurma, nak tagung baju hello ngisi, nggak apa-apa. Jadi lebih baik gitu ya. Jangan nanti udah kita niatkan untuk kurban semua, tapi kita pun mau makan lagi di situ. Jadi kayak anjing bekas leurung timbruk tingke, lejok juga baju helom. Itulah ibarat orang tua ya. Tidak baik seperti itu. Jadi sebenarnya boleh, karena itu bukan kurban wajib, kurban sunat ya. Kurban sunat itu terserah sama kita, mau sedikit mau banyak terserah. Ya, baik. Jadi tanya memang menahan kadang kena tutru. Jadi tidak sampai-sampai itu nggak nyampe kepada betul-betul kita itu berkurban itu betul-betul kurban itu ya. Masih 6 tajuk sayang gua baju mangat ni, ada baju membui rumah hampa. Kan? Jadi masih agak ikhlasnya itu enggak nyampe ya. Itu. Jadi kan tutru. Nggak boleh sebenarnya seperti itu. Nah itu sebenarnya fakir satu orang pun sudah cukup. Oh gitu. Begini sebenarnya kalau kurban itu dia beda dengan zakat ya. Kalau zakat nggak boleh sama orang kaya, tapi kalau kurban boleh. Tapi bedanya orang kaya nggak boleh dia tidak memiliki, dia tidak tamlik bahasanya, dia hanya untuk makan, tapi dia tidak tamlik. Tamlik itu memiliki, kalau memiliki berarti barang itu boleh dijual balik. Bedanya orang kaya nggak boleh. Kalau dia kasih untuk dimakan aja boleh. Kemudian mau dijual nggak boleh. Tapi kalau orang fakir dan miskin, dah kita kasih karena udah banyak, misalnya dia nggak mau makan, dia mau jual boleh nggak boleh. Tapi orang kaya nggak boleh. Jadi kalau kita mau bagi seluruh orang kampung itu nggak apa-apa. Jadi beda dengan zakat. Zakat je, namanya kurban je kan. Bagi juga. Nah, nggak apa-apa. Cuman ingat orang kaya itu sendiri, jangan dijual. Tapi kalau udah sampai sama dia dijual, nah itu urusan dia lagi. Jangan pula nanti kita asik nengok-nengok dia dijual nggak gitu kan? Nggak boleh juga kita itu terlalu mendalami orang. Nah, ya beda dia dengan zakat. Kalau zakat ini yang nggak boleh. Kadang-kadang juga ada keliru ya ketika pembagian zakat, terutama zakat fitrah.
Dibagi rata semua orang dalam kampung untuk dapat ini zakat. Dan orang yang terimanya pun nggak sadar dia. Rumah sudah besar, duit di bank banyak, mobil pun lumayan cukup. Pokoknya serba cukup. Patejo je ke fitrah hanya 5 ngarek, nyampi kita untuk cok sih. Tamak kali berarti memang. Nggak malu, harusnya malu dia kan, malu. Kita kalau dikasih kita udah ada edukasi, malu kita. Dan sebenarnya ini satu persoalan kronis bagi masyarakat kita yang memang suka sekali itu. Ada free, ada gratis banget ini sama mana. Padahal hana layak alih. Apalagi lah nilai berapa lah beras itu 5 kilo, 10 kilo itu berapa lah uangnya? 100.000 paling lah. 100.000 itu untuk kita apalah itu kan? Itu pun kadang-kadang kita mau berkelahi, ya. Nggak baikan dengan tetangga kita. Kenapa dia dapat saya nggak dapat? Gara-gara beras 5 itu tadi. Aduh, ini yang terjadi ya, kita melihat dalam masyarakat. Makanya tugas kita semua menyampaikan, paling tidak pada keluarga kita. Alah, kita udah nggak layak lagi terima, jangan. Kasih sama orang lain aja lah. Kecuali lu tak api, nyelu hom nanti kaya juga gara ada coknya kaya ada itu. Nyapu beri sama be om dah baju pihau dah babi. Nah, itu ya. Jadi cuman kadang-kadang itu karena terlalu tamak ada di, ya Allah ya Rabbi, begitulah yang terjadi ya di dalam masyarakat. Nggak boleh, non muslim nggak boleh. Walaupun istilahnya ada toleransi ya, ada istilahnya kita ini tetangganya baik kali dengan kita, kan? Baik kali dia. Kalau dia pulang dari Medan pasti ada dibawa oleh hadiah sama kita, misalnya kan? Nah, ini pun udah musim kurban, ini kita kasih kurbannya sama tetangga kita tadi yang non muslim, jadi nggak boleh. Mereka nggak boleh menerima kurban atas nama kurban. Kalau Anda mau berikan bukan atas nama kurban, silakan. Bermuamalah dengan non muslim boleh. Kita jual beli bisnis apa itu nggak apa-apa. Tapi kenapa kita harus berpikir untuk membantu orang itu sementara masih banyak saudara-saudara kita yang muslim yang masih membutuhkan, nggak kita kasih. Ini juga satu persoalan pada diri kita. Kiban, halo. Oke, kira-kira udah jam berapa nih? Udah hampir jam 10 kan? Harus. Karena jahana tamli, jahana milih, jahana bulau je. Jili tu mai kajau dah guan. Banyak bulau. Menyuruh ngatiin, nyah aja. Memang kajat tahro je, bahasa lain Ho gala aja kena bulau. Makanya baik urusan le. Tu tajuk ngongon tu ngong kulit tajuk aja guna. Ibu bulau gaji. Makan mah. Baik bulau ai gede. Kadang aja sinyan entok yang na. Yang na citok daging kebetulan na urun jok 10 kilo gaji. Mah 10 kilo mai pajau. Karena mungkin dia memakan 10 kilo itu, cuman dia 2 orang aja. Apalagi udah tua lagi, giginya pun udah nggak ada lagi. Udah mulai copot giginya. Kayak mana mau makan daging 10 kilo? Kulkas pun nggak ada di rumah dia. Nah, kan lebih baik dijual 10 kilo ini mungkin ditinggalkan mungkin 1 kilo atau setengah kilo dimakan digoreng-goreng, ya selebihnya dijual. Dapat juga uang dia misalnya 1 juta. 1 juta itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih penting untuk hidupnya. Nah, jadi gitu nggak apa-apa. Nah, jadi gitu. Dia bet tanya jampu kapal lalu tajuk kurbun kau baju hipup daur malam. Ada urung kasihan. Lebih baik kalau dia memang merasa itu lebih baik bagi dia nggak apa-apa. Kita dukung lagi. Nadu hau blau, ana ngajak ngeluh hau blau ni. Maka gitu dia, ajak lagi bantu dia. Karena membantu umat Islam, membantu orang lain itu juga mendapatkan pahala lagi. Mau urung katu ha kan? Bedoh punya ajak ni. Oh dah blau, dah lagu, memang kasih 10 kilo rumah dah tumpuk lagi di rumah. Kadang-kadang orang itu kita kasih daging untuk alat untuk masaknya nggak ada. Kayak mana dia nggak jual? Kayak kita berikan zakat kepada orang. Dan kita kasih zakat, misalnya zakat padi dan sebagainya, udah menumpuk di rumah dia. Dia terserah sama dia, udah milik dia. Mau dia jual silakan. Nggak mungkin juga dimakan digiling semua untuk dimakan. Bubro tu. Ya, itu jangan sampai juga kapal lalu rajuk kau ni baju hidup lalu. Wah, jadi kita pun kenapa ikut campur? Itu hak dia, punya dia. Jadi begitu. Kiban. Nah, benar apa. Ada satu orang satu pertanyaannya. Ini baru icah tu rah kan? Okey, seputaran pulau.
Mentabah tu cuma puas tiplo aja, kata aja ah. Ini mentabah tu pertanyaan. Kami nak bacaan habis mau buat mentonton anak Nabi habis. Habis dah buat tau. Ya. Di Zayah itu anak habis yang punya daptah dah peluk-luk tabah-tabah ya. Kamu di malam mana aja habis. Anak babi banyak sekali pembahasannya. Cuma ini kan sekilas datar aja ya. Datar aja. Makanya kira-kira apa yang kira-kira menyangkut dengan persoalan agama yang kita perlu untuk konsultasi, untuk kita tanyakan, silakan ditanya. Nyaho yang masalah ngendro kan beda-beda. Ladum hana masalah li bab kurban, orang hana masalah li bab semayang, nya bab masalah puasa saja masalah. Jadi hana mampu punya bab puasa, tanya bab puasa kalau hana mampu sih. Ya, bab zakat, bab fitrah, lumpulah, bab pembunuhan, bab perzinaan, bab kawin je cik. Ha, kadang narjana kawin. Nyaho doang ke bab kawin yo. Ha, napa buat bimbingan cik, bimbingan catin dia kawin yo. Kira bimbingan catin tengok dia jawab KUA nak tak trip ke? So yang nak calon-calon kena kahwin no. Dalam nikah je cik, mana mampu. Walaupun nikah hitung judul bacu tak ada masalah. Karena dalam fikih itu ada 4 rubuk ya, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang munakahat dan tentang jinayat. Jadi 4 item ini yang menjadi pembahasan fikih ya tentang ibadah. Ya, itu kita lebih benar kepada ibadah misalnya kan. Kemudian tentang apa namanya muamalah, jual beli ya, transaksi dan sebagainya, wakalah dan sebagainya. Boleh enggak apa-apa, itu banyak sekali. Itu kemudian ada bab tentang jinayah, tentang pidana, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian tentang ada pernikahan dari munakahat. Itu bab munakahat itu pembahasannya luar biasa. Mulai dari bab nikahnya, syarat walinya, saksinya, bab talaknya, rajainya, banyak sekali. Ya, kadang-kadang kita nak mau belajar ke situ. Ya, kita kirain itu bentar. Nikah itu setelah nikah bukan 1 hari. Lama. Biar terbayang dia menikah kala lah. Dia akan merumpok berumah karena inang kasih. Nanti ehnan. Biar terbayangnya malam pun. Kenan terbayang aja. Banyak kali kewajiban-kewajiban itu yang harus kita lakukan. Hak isteri, hak suami. Ya. Sehingga bab fikih itu banyak sekali. Bab munakahat itu. Mungkin perlu juga saya sentuh bahwa tingkat-tingkat perceraian itu di Aceh itu, jangan kita bicara Indonesia dulu, di Aceh itu luar biasa meningkat. Ya, tahun 2021 itu jumlah yang menikah di Aceh itu menurut laporan itu sekitar 28.000 menikah di Aceh tahun 2021. Itu terjadi perceraian 4.000 lebih. Ya, 4.000 lebih yang bercerai. Menikah, tapi yang bercerai juga luar biasa banyak, 4.000 lebih. Berarti lebih kurang 18% yang berpisah. Berpisahnya bukan suami menceraikan istri, tapi istri menggugat suaminya untuk menceraikannya. Itu 3.000 lebih. Ya, 3.000 lebih istri menggugat suaminya agar suaminya menceraikan dia. Luar biasa itu tahun 2021. Tahun 2022 ini, menurut informasi yang terbaru hingga bulan ini, itu juga sudah mulai ribuan yang sudah mengajukan gugat cerai. Khususnya Aceh Besar itu luar biasa lebih banyak juga. Ya, itu istri menggugat suami di pengadilan atau di mahkamah syariah. Nah, pakon. Kenapa seperti itu terjadi? Karena dangkalnya ilmu tentang pernikahan. Bikin menikah, hari kali menikah, kali kawin, gak ada mangan-mangan, guys. Nah, ya, itu salah. Maka yang muda-muda yo mentong kalon-kalon. Nah, yang Bruno, kalon begot. Baik atas kamu kena awak mata, kau putih, kali licit. Ganyan laju, kan? Nah, boleh seperti itu. Ya, maka dalam hadis Rasulullah itu saya sentuh sedikit juga dikatakan bahwa nikahilah perempuan itu karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, nasabnya, dan juga karena akhlaknya. Ada 4 itu. Carilah wanita yang memiliki 4 itu. Akhlaknya bagus, akhlaknya sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Keturunannya jelas siapa punya anaknya, ya. Siapa punya anak, biar tahu apa yah ni. Yah na jelas. Leh ngoyah dia kalau warna beda dah. Anu putih licin mata tipit lah. Ayah warna kulit lagi wak negro hitam yang ni putih putih hijau tak kan nu mata. Mata tu beli. Ya, tu beli berea. Anaknya putih licin, sipit matanya lagi. Panjang lagi anaknya misalnya. Ayahnya pendek lagi. Ini ada sesuatu ini mungkin ya.
Jangan-jangan memang bukan anak dia. Nah, maka itu perlu ditelusuri juga. Ini mungkin ini hanya sebagai contoh ya. Jangan-jangan nanti itu bukan anak dia. Nah, jadi nggak ada kemiripan sedikit pun ya, itu satu. Kemudian orang tuanya bagaimana? Apakah orang-orang yang baik? Ya, paling tidak orang baik, orang yang beragama, itu perlu dilihat. Kemudian kita lihat juga kekayaannya. Artinya begini, jangan sampai nanti kita pulang ke rumah dia belum apa-apa, malam pun kapedak rumah dia bocor. Malam pun mandawo, ya, baru pulang ke rumah, ya, udah hujan. Wah, pas sekali hujan nih malam ini kan, malam perdana kan, malam perdana hujan. Tapi mau tidur nggak bisa. Kenapa? Bocor rumahnya. Jadi kita tengah malam, jam 12 malam harus naik ke atap itu dulu ke tukang gitu ya. Mau tukang biar aja dia kan. Nah, jadi ini satu persoalan nih, ya. Jadi jangan sampai yang parah kali lah kan. Kemudian dari sisi akhlak ya. Jadi akhlak itu juga paling utama sebenarnya, akhlaknya. Jadi jangan nanti orangnya putih licin kayak begitu, tapi akhlak anak ya. Dan yang kecantikannya juga perlu, jangan sampai begini. Memang cantik itu relatif ya. Baiknya tajak ini dia upnayum ya, dia belanja, tajak dua ada benar kan? Dia tahu siro tua dua po, dia lupa kita bawa pulang dia. Jadi pergi berdua tadi kan mau belanja barang misalnya kan ke di mana Penayung misalnya, ada di pasar ya, pasar Aceh. Jadi pulang di sana, nggak teringat kita sampai rumah. Tadi saya pergi berdua ya, rupanya istri kita udah tinggal di sana. Kenapa? Lupa kita. Begitu enggak ininya ya. Jadi enggak selera kita. Jadi itu jangan juga. Jadi jangan sampai kita nikah itu enggak selera, tapi nikah juga jangan juga. Jadi harus ada rasa kita, melihat ini nyonya bere. Ada itu apa mel hati kita cenderung kita itu boleh juga, harus gitu juga. Ya. Nah, itu jadi. Kemudian perhatikan juga tentang siapa yang menikahkan, ya, wali nikahnya dan sebagainya. Ya. Itu bab nikah juga penting. Belajar handin mada. Ya, bimbingan catin mendang kan? Kami juga saya sering memberikan juga bimbingan catin kalau di kantor KUA Darul Imarah ya. Kalau ada yang nikah di kantor Darul Imarah kadang-kadang jumpa dengan saya nanti ya. Nah, tiga ini wajah lagi pernah langgalan, aku brand juga tengok kan. Nah, kita tes tuh. Nah, kan. Ya, ya. Anak ini lahir di luar nikah, itu masuk Islam. Ya. Oke, kalau anak luar nikah itu, ya nggak apa-apa. Ketika dia udah ini, ya kamu yang menjadi walinya adalah bukan lagi wali nasab namanya, wali hakim. Maka yang menjadi wali yang menikahkan itu KUA. Kalau kita sini, bapak kepala KUA atau istilah yang mewakili itu, mereka yang menikahkan. Sah. Yang menikahkan itu wali hakim namanya. Bukan wali nasab. Kalau wali nasab kan ayah. Jadi wali hakim. Ya, wali hakim anak luar nikah dia nggak boleh, makanya itu yang harus diperhatikan. Dan kalau kita juga mana tahu misalnya ya, orang baru sadarnya udah tua sadar, tobatnya udah tua, tobat. Padahal kita yakin tahu dan bahwa anak yang pertama kita itu anak luar nikah. Sebelum nikah udah duluan dia sebenarnya. Cuman karena biar nggak ketahuan nikah terus. Padahal udah 2 bulan dalam kandungan baru nikah. Itu kita yang orang sadar mau tobat, nyatakan aja walaupun kita mungkin malu menyampaikan depan orang ramai, datang baik-baik kepada Bapak Kepala KUA, sampaikan aja bahwa yang menikahkan biar Bapak KUA jangan kita. Karena nggak sah kalau kita nikahkan, walaupun darah kita, tapi secara agama itu bukan anak kita. Secara agama itu bukan agama kita, anak kita. Itu anak luar nikah itu bukan anak kita, sehingga kita nggak sah menikahkan. Kalau hakim atau istilahnya KUA itu sah karena dia bukan karena dia seorang Islam atau apa, tapi karena dia sebagai orang yang memiliki kekuasaan jabatannya itu sah. Jadi nyan tu berulang ngebab nakahat tengok so panitia itu bab nakahat tengok go. Ya. Tengok insyaallah ne hoi long jeut bab nakahat kan. Jadi pembahasan je hanya 3 jam, lejam. Ya. Pertanyaan dari A sampai Z. Ki buat susunan demau ke. Jadi bah menarik iji tiga go. Kadang-kadang dia anak mudanya kelihatannya tiga go kan. Nah, pembahasan ji bab nakahat. Jadi judul munakahat. Jadi silakan. Itu long lomba kitab. Dalam kitabnya biar bayang hana terus persoalan huruf meturi pi purno eno. Ya, Mbak. Kita akan sampaikan itu.
Nyohan cukup melung tu tabang urung kepala kau aja kena je ci. Lu nam during urung 02 urung yang jeut awaknya ka siap dak bab-babnya. Ya, jadi apalagi yang mudah-mudah senarnya nak nikah lam tu nya kana. Ya. Okey, jadi ajik leh, kata leh. Ulam ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Ada lagi enggak ada? Okey. Nanti kita tutup dulu, apalagi ini mungkin ada di live ke mana-mana, enak juga ketawa ya. Ini pembahasannya di luar dari pembahasan ini. Nanti sambil kita minum boleh lagi, nggak apa-apa. Ya? Oke. Sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ya pembelajaran atau kajian kita tentang kurban, tentang tauhid yang benar sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan sampai kita terbawa dengan paham-paham yang sesat, paham-paham yang salah, akidah tauhid yang keliru, tauhid orang Syiah, orang Wahabi dan sebagainya, yang paham-paham yang keliru yang salah itu, jangan sampai itu masuk kepada kita. Kemudian mudah-mudahan dalam hal haji dan begitu juga berkorban, Allah berikan kemudahan kepada kita ya. Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita. Berusahalah, bekerjalah, jangan malas jadi anak-anak remaja. Be lale dua bak warung kopi. Ya. Dua warung kopi dah mang peng ana pupu ci, nyepeng tai dah mang ya na peng preh dari warung ci ya. Itu jangan seperti itu. Kalau masuk duit enggak apa-apa, duduk di warung kopi ya. Sambil buat apa kan? Jualan online gitu kan. Enggak apa-apa. Ini uang ada, kopi pun hutang kadang kan. Jadi dibahasakan enggak bagus. Pesan kopi tabah, pancung. Ya kan? Bahasa Aceh pancung tikal. Nyen bek nebo saka apa? Ya, bacut ndang. Bacut dan nebo saka. Kaibah ke dia. Ya, kata lauk tu kan. Oh, manyo i suum dak anda mah i bacut tu. Ya, kata mahlau mun lah ke pancung. Ya, kaibah tambah air sikit lagi kan. Oh, manyo kalau dak nebo i nya suan tambah saka bacut tu. Nah. Ya, amban. Patai bayeun tu pancung tapi asoi ka peno. Nah, bek tu molah tu banyak kan. Ya, amban. Bagi pada buka mapeng dah na lalet ada dua dah kami urung warung kan. Warung kopi cukup galak aje tek-tek dinan. Matanya menyuhana jelah pekerjaan ke cara berkorban. Bagaimana kita mau haji ya? Bagaimana untuk membeli mahar? Mahar pun masya-Allah hari ini mahal-mahal sekali ya. Muhai aja juga hana pun dah preh tu. Hana jempak mbok kawin. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan Allah berikan kemudahan kita dalam hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marja' wa ilaihi al-ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.